Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini di pagi hari ini saya akan coba mengutarakan tentang hal-hal yang berkaitan tentang bulan-bulan yang dimuliakan di dalam Islam, baik berkaitan hal ini yaitu bulan-bulan yang dimuliakan ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ada 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Artinya dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan dan yang dianggap hurum, yang dianggap dimuliakan 4 bulan itu karena ada peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat besar yang bersejarah. Dalam kesempatan ini saya akan utarakan tentang kemuliaan bulan Rajab. Kayak mungkin kita nyebutnya bulan Rajab ya, sama aja. Bulan Rajab atau bulan Rajab. Salah satu kenapa bulan Rajab itu dianggap bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan. Tadi yang saya katakan menurut keterangan ulama, sebab di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu di Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, karena ada peristiwa Isra Mi'raj ini, maka bulan Rajab salah satunya penyebab dijadikan salah satu bulan yang hurum, bulan yang dimuliakan. Dan salah satu hikmatnya, ini bahasa saya, oleh-oleh yang diperoleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperintahkannya ibadah sholat. Jadi rentetannya, urutannya, di bulan Rajab ini Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Dan salah satu hikmatnya yang paling mudah kita terjemahkan, salah satu oleh-oleh yang Nabi peroleh yaitu ada perintah ibadah sholat. Jadi kalau kita di bulan Rajab, kita kembali kepada historis, kembali kepada sejarah bahwa ibadah sholat itu diperintahkan oleh Allah terjadi pada bulan Rajab. Yang kemudian, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, satu-satunya, ini biar tambah mantep ini bahasa saya, biar tambah marem, satu-satunya di dalam melakukan syariat dalam bentuk perintah ini yang Allah memanggil dulu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu perintah sholat. Tadi yang saya bilang satu-satunya syariat yang Allah perintahkan di dalam Islam itu dipanggil dulu Nabi Muhammad SAW, itu adalah perintah ibadah sholat. Padahal kan syariat banyak, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah-ibadah itu selain daripada ibadah sholat, Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril, yaitu dibekali dengan wahyu yang tentu nanti berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi khusus untuk masalah ibadah sholat, Allah subhanahu wa ta'ala langsung memanggil junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang disebut namanya proses Isra Mi'raj. Jadi intinya, ini kesimpulan kedua. Yang pertama, di bulan Rajab ini yang dikatakan bulan yang mulia karena ada perintah ibadah sholat. Yang kedua, satu-satunya syariat di dalam Islam
yang Allah memanggil dulu Nabi Muhammad SAW itu adalah ibadah sholat saja. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain tidak. Allah memerintahkan melalui diturunkannya wahyu atau Al-Quran melalui malaikat Jibril. Yang ketiga, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, saking pentingnya, ini yang saya maksud nih, saking pentingnya ibadah sholat, sehingga ciri di dalam orang-orang yang mutakin, orang mutakin itu orang yang bertakwa, intinya pemahaman oleh ulama memberi definisi orang yang takwa itu atau mutakin, segala perintah Allah dikerjakan, segala larangan Allah ditinggalkan, itu namanya mutakin. Dan ini saking pentingnya orang-orang mutakin sehingga kalau khutbah, terutama khutbah Jumat, itu khotib wajib berwasiat takwa. Kalau khotib tidak berwasiat takwa, maka tidak sah khutbahnya. Ini artinya saking pentingnya kita terus berwasiat takwa kepada semua umat Islam. Nah, kembali ke tadi. Jadi satu-satunya ibadah syariat ini yang menciri khaskan orang-orang muttaqin itu adalah ibadah sholat. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu ciri khas orang muttaqin adalah wa yuqimunas sholata. Ini ada di awal-awal surat Al-Baqarah, ya. Jadi ciri orang muttaqin itu adalah yang menegakkan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciri khaskan orang-orang muttaqin itu orang yang mengeluarkan zakat, tidak. Orang yang melakukan atau mengerjakan ibadah puasa juga enggak. Atau Allah menciri khaskan orang-orang muttaqin itu yang sudah menunaikan ibadah haji, sekali lagi tidak. Akan tetapi ciri orang muttaqin adalah wa yuqimunas sholata, orang yang menegakkan sholat. Sekali lagi, yang menariknya bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kenapa kok ibadah sholat diciri khaskan orang yang muttaqin? Padahal kan tadi ibadah banyak. Ternyata ketika orang mampu, saya bilang orang termasuk kita ini semua, ketika kita mau dan mampu melakukan ibadah sholat, maka ibadah-ibadah yang lain pasti kita akan mampu dan kita bisa kerjakan. Jadi pedomannya sholat. Orang kalau udah sholat, ibadah yang lain pasti akan dikerjakan. Tapi kebalikan, kalau ada orang yang tidak mau sholat atau males sholat, jangan diharap mau melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka di sini hebatnya tadi, ciri orang muttaqin itu adalah yang menegakkan sholat. Sebab pedomannya begini, kalau orang udah ibadah sholat, maka ibadah yang lain pasti mau dikerjakan. Ya, kita husnuzon aja nih, kita positive thinking, kita bersyukur ini. Kita yang ibadah sholat, besok kita ketemu dengan bulan Ramadan, pasti kita mau puasa. Itu tidak menjadi beban, kita akan menjadi mudah. Kalau kita sudah ibadah sholat, ketemu dengan bulan Ramadan yang katanya wajib puasa, kita pasti siap dan bisa. Ketika kita sudah terbiasa dan bisa melakukan ibadah sholat, suatu saat kita dikaruniai, diberikan rizki yang banyak, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, pasti kita mau keluarkan zakatnya. Pedomannya tadi, kita sudah bisa dan terbiasa untuk ibadah sholat. Nanti, sekali lagi, nanti kalau kita ada kesempatan menunaikan ibadah haji, entah karena kesempatan kita, karena ada harta kita, dan seterusnya, karena kita berpedoman sudah terbiasa dan bisa sholat, kita pasti mau ibadah haji. Jadi intinya, ibadah-ibadah yang lain itu tergantung ibadah sholat. Kalau orang sholatnya udah bagus, kalau orang sholatnya udah rajin, sudah terbiasa, maka ibadah-ibadah yang lain akan mudah, akan terbiasa juga. Maka hebatnya disitulah kenapa ciri orang muttaqin itu adalah orang yang menegakkan sholat. Itu disebut namanya tadi, kesimpulan pembahasan kita diantara ciri orang muttaqin ibadah sholat, karena tadi kalau orang udah ibadah sholat, maka ibadah yang lain pasti akan dikerjakan. Yang selanjutnya, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ternyata
ibadah sholat itu nanti pada hari kiamat yang akan pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hadis sahih, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat kita ini semua akan merasakan hari kiamat dan kita semuanya akan ketemu dengan hari kiamat. Ternyata awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali diminta pertanggungjawaban bagi kita semua ini adalah, kata Nabi, as-sholatu, sholat. Apa maksudnya? Diteruskan oleh hadis Nabi, fa in soluhat soluhasairu amali. Kalau sholatnya bagus, maka amal solehnya, maka perilakunya yang lain pasti akan bagus. Wa in pasadat, tapi kalau sholatnya tidak bagus, tidak baik, tidak sempurna, kata Nabi, pasada sairu amali. Masya Allah, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, inilah salah satu hikmat kenapa sih ibadah sholat itu dijadikan ciri orang mutakin. Ternyata kata Nabi tadi, nanti pada hari kiamat yang pertama kali diminta pertanggungjawaban adalah tentang sholat kita. Jadi sholat itu sebagai jaminan. Kalau sholat bagus, maka yang lain pun akan bagus. Tapi kebalikan, nauzubillah, kalau sholatnya enggak bagus, jangan diharap ibadah yang lain akan bagus. Itu dimaksud oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, sekarang berkaitan dengan sholat secara spesifik nih, secara khusus. Ini ada kitab namanya Kitab Bulughul Maram. Ketika sholat itu ada ciri khasnya adalah sujud. Jadi sholat itu banyak rukunnya, baik ucapan maupun perbuatan. Tapi di antara ciri, saya bilang bukan satu-satunya nih, di antara ciri ibadah sholat itu adalah sujud. Sehingga kita sekarang ada di masjid, nyebutnya masjid. Kenapa masjid? Tempat sujud. Maka tadi saya contohkan satu saja daripada ciri khas sholat adalah sujud. Kita sekarang ada di tempat sujud. Ada hadis lagi gini, ya Rasulullah, kata sahabat, saya di dunia hidup bersama engkau. Kata sahabat nih, ngomong pada Nabi Muhammad SAW, saya juga pengen nanti mendampingi engkau di surga. Masya Allah, ada sahabat yang ampe seperti itu. Di dunia bersama Nabi, di surga juga pengen bersama Nabi. Jadi intinya begini, ya Rasul, saya pengen bersama engkau terus-terusan gitu dah. Di dunia bersama engkau, di surga juga bersama engkau. Apa kata Nabi? Kalau begitu caranya, fa'inni bikasrotis sujud, kata Nabi. Kalau memang kamu ingin bersama aku terus di dunia dan di hari kiamat nanti, tepatnya dimasuk ke surga, kata Nabi, perbanyaklah bikasrotis sujud, melakukan ibadah sholat, yaitu sujud. Sekali lagi hebat dan menarik, sangat indah. Ternyata ciri orang sholat itu, termasuk kita sering melakukan ibadah sholat, itu diantara ciri yang sangat-sangat populer adalah sujud. Makanya yang akan saya baca salah satu hadis yang ada dalam Kitab Bulughul Maram ini, itu ada ungkapan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini masalah fisik kita nih. Jadi berkaitan tentang sholat tadi ada ciri khasnya sujud. Nah kata Nabi, umirtu, aku diperintahkan, kata Nabi, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'zumin, melalui 7 anggota tubuh. Ini nanti ada pendalaman yang sangat menarik nih. Jadi sujud itu akan sempurna, sujud itu akan sah kalau melalui 7 anggota tubuh kita. Berarti andai kata ada orang sujud melalui 7 anggota tubuh ini, maka akan sah sujudnya. Tapi kalau 7 anggota tubuh ini tidak sujud, maka tidak akan sah dalam sujudnya. Otomatis kalau sujudnya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Oleh karena itu,
dari 7 anggota tubuh yang harus, redaksionalnya harus dipakai untuk sujud, itu yang pertama adalah kata Nabi al-jabhah, jidat. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, gini, ini teori cara ngaji fikih nih. Yang namanya jabhah itu pertama tengah-tengah antara alis. Sama nih ibu-ibu juga. Kita nih di antara alis kita, terus di antara, kan ini jidat kita nih kan ada benjolan ini kiri kanan. Di jidat kita semua ini ada benjolan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini antara alis ada tengah-tengah. Berarti dari alis, tengah-tengah alis ke atas, terus di antara 2 benjolan ini disebut jabhah. Jadi teori fikihnya begitu. Patokannya tadi saya ulangin, di antara alis ini tengah-tengah kan, berarti terus naik ke atas, di antara 2 benjolan ini disebut jabhah. Berarti kalau orang sujud miring pakai yang sebelah kiri aja atau pakai yang sebelah kanan aja enggak sah. Atau ketika sujud yang nempel cuman ininya nih, tengah-tengah antara alis, itu juga enggak sah. Berarti sahnya sujud itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu patokannya tadi di antara alis tengah. Nah, terus ke atas dikit di antara 2 benjolan di jidat kita, itu namanya jabhah. Itu menandakan kesempurnaan sujud melalui 7 anggota tubuh kita. Yang pertama adalah jabhah. Mungkin saya singkat gini. Kenapa jabhah? Kenapa jidat? Jidat itu dilambangkan dengan akal. Makanya kita, saya bilang kita sekali lagi, kita itu ibadah bukan beban. Kita ibadah tidak merasa payah, kita ibadah tidak merasa repot. Justru ketika kita ibadah, kita mensyukuri akal yang Allah berikan kepada kita. Itu maksudnya begitu. Makanya ketika kita sujud dengan jabhah ini, dengan jidat ini, kita letakkan di tempat sujud, kita sedang bersyukur, alhamdulillah saya diberikan kesempurnaan akal. Bagaimana kalau, ya saya bilang kawan-kawan kita lah ya, kawan-kawan kita atau mungkin saudara-saudara kita yang akalnya udah nggak sempurna atau sedang nggak sempurna, sangat-sangat menderita. Intinya ketika kita sujud, kita mengaplikasikan, kita mengamalkan, kita menjiwai bahwa kita masih memiliki akal, dan itu salah satu simbol kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian anggota tubuh yang kedua dan ketiga itu adalah 2 tangan kita. Makanya orang kalau sujud, dia sujud pakai 1 tangan aja nggak sah, harus 2 tangan. Sekali lagi, kenapa kok 2 tangan harus nempel? Gini memahaminya, kekuasaan dilambangkan di dalam diri manusia itu melalui tangan. Sehingga di dalam Al-Quran, ini ada Ustadz kita, Ustadz Agustiar, di dalam Al-Quran itu kan ada lafaz yang berbunyi atau kalimat atau ayat yang berbunyi yadullah fauqa aidihim. Iyad itu dalam bahasa Arab tangan, gitu. Jadi ketika yadullah, kalau kita artiin apa adanya, tangan Allah di atas tangan mereka orang kafir. Oleh ulama tafsir, yang dimaksud iyad di situ adalah ail kudroh, kekuasaan Allah. Maka ulama tafsir tidak menggunakan yadullah diartikan tangan Allah, tidak, akan tapi yadullah ay kudroh, kekuasaan Allah. Nah, yang menarik tadi, ketika Allah mengatakan yadullah, itu tujuannya adalah biar kita mudah memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya manusia itu simbol kekuasaannya di tangan. Makanya ada bahasanya tangan kanannya, gitu. Dia dilambangkan sampai kita itu tanda tangan dan sebagainya. Jadi secara singkat, simbol kekuasaan manusia ada di tangan. Nah, ketika kita sujud, itu tadi kita lambangkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa, mudah-mudahan tangan kita ini, kekuasaan jabatan yang kita miliki, kita tidak pergunakan untuk sewenang-wenang. Kita tidak akan pakai untuk berbuat kezoliman. Maka kalau kita jiwai, kita hayati, Masya Allah, filosofisnya dalam sekali ketika kita sujud itu. Makanya ketika sujud, ini tangan kita secara otomatis kita mohon kepada Allah, ya Allah, tangan saya ini
alias kudroh kekuasaan, apa aja kita miliki, kita berdoa jangan sampai kita pakai buat senang-senang, jangan sampai kita berbuat penganiayaan atau kezoliman. Makanya orang sholat itu intinya kan sholat doa. Maka ketika kita sujud secara otomatis kita sedang berdoa, ya Allah jadikanlah tangan kami ini, ya Allah jadikanlah kekuasaan, jabatan, status apa saja yang kami miliki, semuanya kita pakai buat ibadah. Itu salah satu tujuan begitu. Udah. Selanjutnya, itu baru 3. Yang keempat, yang kelima, ini dengkul. Bapak-bapak, saudara-saudara, yang saya nyebutnya dengkul aja udah, lutut sama dengkul sama. Gini. Tadi kita dipimpin oleh Ustaz Agustiar membaca surat Yasin, dan kita semua baca surat Yasin. Itu ada ayat yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akhir atau ujung ayat berbunyi wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Intinya dari ujung pala sampai ujung kaki ini sebetulnya ada 300 persendian di dalam tubuh kita. Nah, 300 persendian ini dari yang gede sama yang kecil. Kalau yang gede-gede kan begini nih, kayak sikut, kayak ini, kayak lengan, kayak dengkul, kaki dan sebagainya. Ini kan kalau bahasa kasarnya di material itu engsel persendian. Kan yang gede-gede begini nih. Padahal dalam tubuh kita ini ada 300 lebih persendian. Ini terungkap dalam kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi berdasarkan hadis. Jadi ada 300 persendian dalam tubuh kita. Kalau kita, saya nyebutnya kita nih, kalau kita buat fisik kita untuk kebaikan, untuk amal soleh, untuk kebaikan dan seterusnya, maka 300 persendian itu akan menjadi saksi kebaikan kita. Makanya kita kalau beramal soleh nggak perlu pamer, nggak perlu aria, kita ikhlas, kita nggak perlu pengen dilihat oleh orang, sebab sendi dalam tubuh kita aja udah menjadi saksi. Tapi nauzubillah, kalau ada orang, saya nyebutnya buat kita nih, kalau ada orang berbuat maksiat, meskipun tidak dilihat oleh manusia, persendiannya yang ada dalam tubuhnya 300 itu akan menjadi saksi keburukannya. Jadi 300 persendian akan menjadi saksi kebaikan seseorang. Dalam waktu bersamaan 300 persendian itu juga akan menjadi saksi keburukan. Nah, yang menarik tadi kaitan dengan dengkul nih, dengan kaki, ketika kita sujud, dari seluruh 300 persendian itu yang paling utama menjadi saksi itu kaki. Gitu maksudnya. Jadi kita kemana aja, itu yang paling pasti menjadi saksi itu adalah kaki. Kadang kita mendengar acara-acara, kita melihat acara dari jauh, tapi kaki yang paling utama. Maka dalam surat Yasin, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, menandakan semua anggota tubuh itu akan menjadi saksi, tapi yang paling utama adalah kaki kita. Oleh karena tadi ketika sujud kita jiwa kita hayati, 2 dengkul kita ini dilambangkan kaki kita sebagai saksi kita sedang beramal soleh. Yang terakhir, Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, itu 5. 2 lagi ujung kaki kita nih. Apa saya nyebutnya Ustaz? Kalau ujung nih, jari jemari apa jari-jari? Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, kita kalau sujud ini kan kita punya jari-jari nih, itu harus nempel. Ketika sujud harus nempel, maka sangat-sangat dianjurkan itu ketika sujud itu kita tekuk. Kita tekuk itu. Apa maksudnya ditekuk? Satu sisi tadi kan harus nempel, 2 kaki kita ujungnya harus nempel. Dan ditekuk itu untuk memantapkan bahwa betul-betul nempel, karena khawatir ketika lagi sujud 2 kaki kita nih ujungnya ngambang, terangkat, maka enggak sah sujudnya. Tadi saya bilang satu sisi ketika ditekuk memantapkan bahwa kita nempel, berarti seluruh anggota tubuh kita yang 7 itu nempel. Nah, sisi lain, nah ini menariknya, ketika kita arahkan ke kiblat, menandakan seluruh anggota tubuh kita semuanya menghadap kiblat. Kiblat itu khairul ittijah. Kiblat itu adalah arah yang paling baik. Maka ketika kita sujud, kita secara total menyerahkan fisik kita, menyerahkan apa saja dalam diri kita, kita serahkan kepada Allah, disimbolkan kita menghadap kiblat. Sekali lagi, bukan menghadap Allah. Jadi Allah itu bukan ada di kiblat, nggak boleh. Artinya simbol ketika kita sedang sujud menghadap kiblat, berarti kita pasrah total. Apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah takdirkan kepada kita,
Makanya sekali lagi, orang-orang yang sholatnya khusyuk, orang-orang yang sholatnya penjiwaan dan sebagainya, maka keluar daripada sholat tidak akan berbuat maksiat lagi dalam waktu bersamaan, justru beramal soleh. Itulah redaksional Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari kemunkaran dan kekejian. Oleh karena itu mudah-mudahan kita hayati ini bulan Rajab, kembali kepada historis sejarah diwajibkan ibadah sholat. Mudah-mudahan dengan ibadah sholat kita, semua amal soleh yang lain pasti kita kerjakan dan semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita dengan doa. Bitilkan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa'fu'anai karim, wa'fu'anai karim, wa'fu'anai ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahil. Sahil alaina kull asir bijahil basirin nadir. Fadlika da'wam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.